Kalau masuk kamar jadi ini pas dar. Tidak ada suaranya. Bocam ibu. Oh iya. Tinggal Bu Sarwina. Nah iya. Di mana itu tadi bisa didapat itu kasus masuk lagi kembali di materi. Ada di LMS Bu. Ada kayaknya di ini sih. Iya. Oh ini kasus 1 guru matematika, kasus 2. Jangan maki-maki Bu Sarwina. Siap, siap. Oke. Jadi apa ini mencari solusi dari 4 kasus, Dik? Iya. Ada yang kasus. Oke, kita bagaimana kalau Pak Asdar bacakan maki kasusnya, Pak? Tunggu dulu saya apa itu? Aku ikut dong. Lumayan banyak ini kasus yang mau dipecahkan. Ini kasus pertamanya. Ya. Jujur saya belum pelajari betul-betul ini modul. DTKJ dulu. Banyak sekali, betul. Atau bagaimana kalau maki dulu kapan di ambil maki satu kasus baru ki atau bagaimana bahas satu-satu ki kasus atau ambil satu-satu ki kasus kemudian dicari solusinya dulu. Kalau begitu kapan bisa cepat selesai? Kalau kita ambil satu-satu kasus tuh. Oh iya. Jadi ambil satu-satu maki dulu. Baru dipaparkan nanti kira-kira seperti apa solusinya. Kita nanti saling bisa menentukan. Oh iya. Cuma tergantung kita aja. Bagaimana Bu Sarwina? Iya, begitu mungkin lebih cepat selesai, Pak. Oke. Kasus 1. Saya nih Pak. Oke, kasus berapa kita Ibu Sarwina? Kasus berapa saya di? Kasus 2 nih Pak, dan kalau Ibu Arma kasus 1. Kembaran saya Bu cantik. Kalau kami kita kembaran. Sama jika kita mau bahas sama-sama toh. Iya. Biar saya kasus 2. Oke, saya pengen kasus 3. Oke, masih ada berarti kasus 4. Sebentar. Iya, oke. Jadi kita sama-sama mencari dulu jawaban dari setiap kasus, Di. Iya. Jadi saya hentikan presentasinya di sini. Iya. Dibuka masing-masing maki. Oke. Mana tadi pulpen itu bilang? Bawa sih. Tiga orang.
2 kali nih. Saya kira pulang lagi Pak Adi. Oh, Hmm. Hmm. Hmm.
Iya, waalaikumsalam. Tapi tidak ada air itu, Mas. Tidak ada air. Aku silang itu pekerjaan ini sedikit. Anu, tidak nanya air tadi waktu pagi. Jadi ingat dari di mana tadi? Di masjid tadi. Tabe, teman-teman, apakah ada ini waktu ya supaya eh, lebih efektif tuh waktunya? Kita tentukan waktunya sampai jam berapa kita masuk kembali untuk kembali mendiskusikan ini. Jam 15.11. Hampir selesai nih, kapan kita buka? Belum, makanya bertanya kan supaya cepat ku selesaikan Ya, teman. bisa kapan selesai? Sekarang 15:11. 15:20, Dik. 15.20, 10 menit lagi. Iya. Iya. Oke, siap. Iya, iya.
Bagaimana, Bab? Selesai nih, Bu? Iya.
Bagaimana? Iya, sedikit lagi, Pak. Agak lama.
Panjangi kapan kita nuta? Jawaban tak. Tidak, Jipa. Sederhana sekali. Saya sudah Mi. Coba-coba Sudah. kan lanjut di kasus 4 dulu. Oh iya. Tempat keperluan Mbak Nana.
Hmm. Bagaimana Pak? Sudah bisa sampai jam berapa waktu tak itu diskusi Pak? Kan berakhir jam berapa itu 16.15 di 16 berapa? Iya, 16. Iya, 16.15 kayaknya. Iya. Ibu Arma bagaimana Ibu Arma? Panjang kayaknya jawabannya ini Bu Arman. Tidak, Ji. Kalau Bu Arma itu
Oh, apa? Siapa ya? Siapa yang anu yang bisa menyajikan anunya nanti buat presentasinya? Sarwina, Ya, Bu Sarwina di. jadi kalau saya minta maaf Kak, Pak, karena kebetulan ada acara pas Aduh, besok lagi. Jadi mungkin kalau untuk presentasinya Pak Asdar nih. yang buatnya masalahnya tuh saya anuku inovasiku itu anu di bawah rata-rata. Tidak apa-apa, Ji, Pak. Kalau yang mau dipresentasikan itu kan besok sih Pak tuh pas nanti Masker. presentasi kelompok sih. Iya, Iya, Nanti untuk bisa besok. Oh, Ibu Arma bersedia. Alhamdulillah. bagaimana baru mah masih di rumah sakit tiga baru mah. iya keluar nih tadi Pak, Oh, alhamdulillah. 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 Jadi benar 1.000 kod. Terus ya, 1.000 itu minum. Mau dibahas nih sekarang Pak. Boleh. Ya, jadi Bisa kita tampilkan hasil tabu. seperti biasa gini Pak ya. Tunggu dulu di. Iya, nah tunggu. Menit lagi. Dengan Ibu.
Berasnya. Ikan. Oke, bagaimana? Dibacakan saja mungkin dulu Bu Arma. Jami ditampilkan Pak karena saya ikut tulis tangan juga. Oh, iya, atau lagi atau bikin ki duluan apa di grup di. Iya. Kalau begitu kita ice breaking tetap semangat saja. Se. Iya, nanti intensnya di anu di grup pakai. Iya. Oke. Sebenarkan dulu pertanyaannya, Pak. Bagaimana Pak Asdar? Sudah Iya, bisa Bu Arma? sama ya ya. Ya. Untuk kasus yang pertama, tadi Iya. yang di mana Vivi dan Natali ini ibarat bisa dikatakan kita Ibu Santi yang kita sempat hadir di dalam kelas itu menggantikan diminta tolong kepada Ibu ini untuk menggantikan posisinya mengajar di dalam kelas. Dari kasus di atas, dalam kasus tersebut langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kalau menurut saya langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana yang terdiri dari 3 poin yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Di poin pertama menstabilkan identitas, loh, Iya, iya. Bu, oh iya. Di Iya. poin pertama yang menstabilkan identitas di sini, saya melihat Ibu Santi itu memanggil Vivi dan Natali secara personal. Jadi dia itu tidak menegur mereka secara langsung di depan kelas ataupun di teman-teman mereka. Bu Santi menstabilkan identitas itu dengan cara mengajak Vivi dan Natali untuk tetap dalam kondisi yang tenang, mencoba berdiskusi dengan mereka tentang penyelesaian masalah dengan metode restitusi. Kemudian di poin kedua memvalidasi tindakan. Di sini saya melihat Bu Santi mengkonfirmasi kepada Vivi dan Natali terkait laporan Ibu Eni tentang perilaku mereka selama pembelajaran berlangsung.
Kemudian di poin ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nggak perlu ikuti konsep kalau ada begini-begini. Di sini saya melihat Ibu Santi menanyakan keyakinan Vivi dan Natali terkait nilai-nilai keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama di kelas. Apakah sudah kira-kira sudah dijalankan dengan baik atau justru mereka langgar seperti itu. Kemudian di pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kalau jawaban saya, menurut saya itu restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Kemudian di antaranya pelanggarannya mereka itu satu, Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Yang kedua, Vivi dan Natali meminta maaf pada Bu Eni. Yang ketiga, Vivi dan Natali mengusulkan untuk berdiskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya dengan mengangkat tema tentang penerapan keyakinan kelas serta penerapannya untuk tetap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikut Vivi dan Natali mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka bahwa telah bersepakat untuk menerapkan kembali keyakinan kelas dengan baik. Lalu yang terakhir memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru mereka yang akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru. Kemudian pertanyaan ketiga, posisi kontrol. Di sini pertanyaannya, saya lihat dulu. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya, posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah sebagai teman. Hal ini ditunjukkan dengan Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Bisa kita lihat pada kalimat yang menegaskan tentang hal yang disampaikan oleh Ibu Eni seperti berikut ini. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Jadi di sini penekanannya, jadi Ibu Eni ini memperlakukan Vivi dan Natali itu seperti teman. Mungkin keinginan Ibu Eni di sini supaya tidak terlalu jauh jarak antara murid dengan guru dalam proses pembelajaran supaya mereka cepat akrab, dekat, dan proses pembelajaran juga itu bisa menyenangkan. Itu harapannya Ibu Eni mungkin. Tetapi ternyata di lapangan tidak demikian. Kemudian nomor 4 pertanyaannya itu, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kalau saya di sini, langkah yang ditempuh Ibu Santi itu sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan dapat dijadikan rujukan mungkin di kemudian hari bagi teman-teman sejawat untuk berbagi praktik baik. Saya melihat di sini Bu Santi juga memposisikan dirinya sebagai manajer dalam memutuskan masalah. Dia yang membantu mengarahkan, kemudian Bu Santi juga sudah melakukan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Lalu saya berpikir jika terus-menerus dilakukan, maka budaya positif dengan langkah restitusi ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid itu sendiri. Mungkin itu sedikit Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin tambahan Pak Asdar, Ibu Sarwina? Kalau mantap nih kurasa saya. Lanjut lagi dulu Bu Wina. Iya, lanjut nih dulu Di. Iya. Iya, oke baik. Kita lanjut untuk kasus yang kedua ini tentang
Sabrina yang bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Alhasil Sabrina memakai sepatu yang warnanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaannya di sini, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jadi menurut saya di sini sangat singkat, Pak. Kalau saya, Bu, kalau menurut saya Pak Lukman di sini sebagai posisinya sebagai penghukum, ditunjukkan pada kata-kata ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi itu yang menekankan bahwa posisi Pak Lukman di sini sebagai posisi penghukum kalau menurut saya. Kemudian indikatornya itu menggunakan hukuman verbal dengan tidak menyakiti fisik tetapi menyakiti verbalnya, hatinya. Kemudian yang kedua, indikatornya menggunakan suara tinggi. Jadi menurut saya Pak Lukman di sini ini menggunakan nada tinggi kepada Sabrina. Kemudian menghardik. Ya, jadi posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jadi jika Pak Lukman sebagai seorang manajer, jadi menurut saya di sini menstabilkan identitas dengan bertanya, misalnya Sabrina mengapa datang terlambat? Kemudian mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Nah, kemudian validasi tindakan. Yang kedua validasi tindakan dengan bertanya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Yang kemudian pertanyaan kedua, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya kepada Sabrina. Misalnya pertanyaannya seperti ini, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Kemudian pertanyaan keempat, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Jadi itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sekolah harus berwarna hitam sepatunya? Menurut saya nilai-nilai yang ingin dituju dari kebijakan ini, dari peraturan ini adalah disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian kesetaraan karena kan kalau tidak berbeda-beda sama semua warna hitam, maksudnya seperti itu. Kemudian kesederhanaan, jadi tidak ada yang menonjol karena semuanya sepatunya sama berwarna hitam. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut saya jika menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman adalah mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Kemudian setelah itu membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan
dengan menggunakan metode restitusi. Mungkin seperti itu jawaban saya, Pak, Bu. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Bagus sekali itu, Bu. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh, ya. Luar biasa. Bisa langsung dikasih masuk di kanva itu. Iya, 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 iya. Iya. Nanti lebih lanjutnya nanti kalau dikirimi baru bisa dilihat-lihat. Oh iya, betul betul. Kalau sudah jadi kanvanya, Pak Di. Kirim ku dulu yang sudah kita buat, baru ku buat kanvanya, baru sudah selesai, baru ku kirim ke kita linknya supaya kita bisa Oh lihat. iya. Ada yang kita mau edit, kita edit nih. Oke, siap. Oke deh. Bikin Miki sebentar pas grup terkhusus mungkin dulu untuk ini sementara ya. Sudah Iya, itu. iya. Sudah itu saya kirim. Sudah Ada kan? saya. Oh, ada. Oke. Oh iya, tahu ada Mi. Lihat, Masya lihat, Allah, gercep. kata Gercep memang Pak Asdar tahu ya. ya lanjut nih kasus 3 ada nih kuliah chatnya Pak Fasil katanya 10 menit lagi. Iya. Oh, Nah, ini kencang saya buatkan tahu ada Pak Asdar kita Iya. ditulis jadi dia lagi Ini saya yang mana? Kasus 3. Jadi kasus 3. Iya. Kasusnya itu ada pada saat pelajaran bahasa Inggris kelasnya Ibu Dani, ada siswanya yang bernama Fajar. Jadi Fajar ini acuh tak acuh ketika pelajaran berlangsung. Jadi kasusnya kurang lebih seperti itu. Bisa kapan kita baca di? agak Iya mirip Pak, iya. saja. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, jadi pembuat orang merasa bersalah. Jadi ada posisi kontrolnya itu karena Ibu Dani itu mungkin kalimatnya yang gimana sama Fajar. Ya ini. Iya. Gimana sama Fajar? Tidak kasihan sama Ibu saya mengajar. Ini alasannya kenapa statementnya Ibu Dani iya, itu apalagi diperjelas dengan ini kayaknya Fajar pun dia membisu. Iya. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Jadi menurut saya itu kebutuhan kesenangan. Karena kesenangan itu ingin menikmati apa yang dilakukan. Tapi kan Fajar tidak menikmati apa yang dilakukan, berarti dia memerlukan kesenangan. Kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi sehingga acuh tak acuh. Kemudian nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya, jika sebagai pemantau mungkin kurang lebih apa peraturan yang kamu langgar? Karena menanyakan peraturan apa yang dilanggar sama halnya menghitung kesalahan yang telah dilanggar. Kalau pemantau yang saya pahami itu salah satu indikatornya itu menghitung kesalahan. Kesalahan. Kemudian apa konsekuensi dari pelanggaran kamu? Pertanyaan kedua yang bisa saja muncul. Jadi indikatornya juga kalau pemantau itu stimulus respon, ada stimulus, ada respon, ada perbuatan, ada akibat.
Setiap Ya. pelanggaran yang dibuat akan memiliki konsekuensi berupa sanksi atas perbuatan yang diperbuatnya. Kemudian yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jadi kalau saya seperti ini melakukan pendekatan persuasif, kemudian menggali informasi penyebab fajar bersikap demikian, kemudian mengembalikan kesepakatan kelas sebagai indikator sikap, memberikan pemahaman terkait sikap yang dilakukan, mengarahkan pelajar untuk merefleksi diri, kemudian mencari solusi atau pemecahan masalah. Kurang lebih seperti itu. Iya, sudah bagus sekali nih kalau menurut saya, Kak. Maka saya bertanya sedikit sama kita Pasdar dengan Ibu Ina, kira-kira kalau di poin keempat itu perlu tidak dilibatkan wali kelas dengan dia? Apakah pelanggaran yang dilakukan Fajar itu ranahnya itu istilahnya tingkat keparahan daripada perbuatannya itu, apakah tidak perlu melibatkan wali kelas, BK ataupun orang tuanya itu? Kita baca ini kasusnya Pak, cuma misalkan ada kasus seperti ini, seperti yang kita jelaskan di awal, apakah keterlibatan wali kelas, BK dan orang tua Fajar itu diperlukan di dalam kasus ini atau tidak? Sebenarnya ini sebenarnya kalau dilihat masalahnya kan masalah dalam kelas atau masalah dalam kelasnya Ibu siapa tadi? Ibu Dani. Iya. Memang kalau situasi seperti ini mungkin bisa diselesaikan Ibu Dani. Iya. Tetapi kan di sini di LMS giring Ki ke pertanyaan yang itu, jadi mau tidak mau dijawab Ki. Iya. Iya, enggak ada masalah Pak. Kalau kita menurut saya ini pelanggaran ini tidak perlu sampai melibatkan kita wali kelas, Ibu Dani sebagai yang ada di dalam peristiwa itu juga dengan orang tua dari Fajar. Dan cuman saya memikirkan kemungkinan pertanyaan ini akan muncul ketika kita presentasi besok. Iya. Bisa disimpulkan setiap apapun tindakan di dalam kelas ketika ranahnya itu sudah mengarah ke ada berbau fisik, kemudian berbau verbal yang sudah melewati batas kewajaran, itu pasti selalu melibatkan pihak terkait dengan BK diketahui dengan kelasnya. Seperti itu, kalau tidak dilibatkan BK dengan wali kelas dan terlibat misalkan namanya adalah ibu, yang jelas kita punya argumen yang kuat untuk menanggapi pertanyaan teman besok, karena saya mewanti-wanti ada pertanyaan ini besok. Iya. Iya. Benar juga. Itu kalau saya sudah sampai kasus berapa itu kelompoknya Pak? Iya, kasus 3. Kasus 3. Iya Pak. Lanjut dulu kapan kasus 4 Pasdar, agak cepat lah ya dipercepat saya, karena kayaknya mau langsung masuk di ruang kolaborasi yang utama. Begini Bapak Ibu ya, jadi seharusnya kita sudah ada di ruang utama gitu ya. Jadi mungkin bisa tetap 2 layar ya, Ibu bisa pakai sambil kerja di sini, di sana juga sesekali mendengar kita di Iya Pak. Ke ruang utama nanti dulu Pak. Iya, Abang mati dulu ya.
Baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya kita sudah selesai untuk diskusi di ruang masing-masing. Mungkin masih ada kelompok yang belum izin, ya. Makasih Pak Muslimin. Teman-teman yang belum sempat menyelesaikannya di diskusinya tadi di ruangannya, bisa mengambil waktu dan tempat di mana dia akan menuntaskan diskusinya, itu ya. Silakan buka sesi tertentu, barang 10 menit, 2 menit dengan apakah melalui Gmeet atau melalui ruang-ruang virtual tertentu, atau bahkan mungkin bisa bertemu tatap muka langsung. Itulah sehingga saya katakan dari awal tadi, dari kemarin, bahwa kita akan kewalahan kalau malam kita call-nya, gitu ya, Bapak Ibu. Karena besok mesti dipresentasikan, mana lagi teman-teman harus ikut di PI, pendampingan ya, pendampingan kedua ya kayaknya. Pendampingan kedua Bapak Ibu ya. Gitu ya, jadi baik Bapak Ibu, terkait hasil diskusinya kita nanti izin share ya. Jadi Bapak Ibu ya, 4 kasus yang teman-teman telah diskusikan untuk mendapatkan analisis sesuai dengan yang diharapkan, itu menggunakan analisis pisau budaya positif, bahwa dalam artian di sana akan kelihatan bentuk posisi kontrol apa yang termuat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, baik dari kelompok 1 seperti ini ya. Tentu ketika teman-teman mengatakan ini posisi kontrolnya, maka indikator yang memperkuat pendapatnya Ibu mesti juga tampil, gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu ya, Ibu memilih kontrol di kasus 3 lah contoh ya, atau kasus 2 gitu ya, bisa. Misalkan di kasus 2 itu pertanyaannya mengatakan bahwa kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya. Mungkin dari hasil diskusinya teman-teman mengatakan itu berdasarkan hasil analisisnya, gitu ya, karena berdasar dari indikator ketika melakukan analisis, teman-teman menetapkan sebagai bahwa Pak Lukman sebagai pemantau. Ya tentu harus kuat indikatornya apa, gitu ya. Terus kalau dia pemantau itu dia sebenarnya kalau pemantau itu dalam sisi restitusi 5 kontrol, gitu ya. Apa itu? Seperti apa yang paling bercirikan dia sebagai pemantau? Itu misalkan kalau dia itu pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, kemudian konsekuensi yang ada di dalamnya itu adalah bukan konsekuensi atas kemauan seorang guru saja atau seorang penghukum, gitu ya. Memang Bapak Ibu ya, antara pemantau dengan penghukum atau manajer itu mirip-mirip ya.
Terkadang kita bingung juga, tapi ketika teman-teman melakukan analisis menggunakan pisau misalnya budaya positif, teman-teman akan dalam prosesnya itu mencari dulu indikator-indikator yang mendukung posisi apa ini yang kena, ya. Seperti itu ya. Contoh kecil kalau di pemantau itu maka guru itu akan bertanya, gitu ya, bertanya tentang waktu, misalnya tahukah kamu jam berapa kita mulai, gitu ya. Kemudian siswa mungkin akan menjawab ya atau tahu Pak. Kalau terlambat 15 menit misalnya, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini. Ya, tentu kemudian hukuman itu konsekuensi itu akan tetap membuat murid atau siswa kita itu merasa tidak nyaman. Nah, inilah indikator-indikator yang menguatkan Bapak Ibu untuk menentukan bahwa ternyata si Pak Lukman, si Ibu Siti, gitu ya, Pak Hasan adalah sebagai ini. Itu contoh kecil ya di diskusinya tadi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di penutup, silakan Bapak Ibu membuat refleksi, gitu ya, refleksinya menggunakan bentuk 4R, Bapak Ibu ya. Jadi kita refleksikan dulu hasilnya kita, Bapak Ibu. Di sana ini ya, bagaimana topik yang menantang atau yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian bagaimana perasaannya, sampai masalah tujuannya. Silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat atau di ruang chat. Baik Bapak Ibu, sembari menulis di ruang chat, ada yang mungkin ingin menyampaikan secara langsung terkait topik yang paling menarik, gitu ya. Kemudian perasaan. Ini kalau kita mau bagi habis, kita mulai dulu dari fact-nya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada Ibu Sarwina, silakan Ibu. Oh, Ibu Sarwina menulis ya. Oke. Yang ingin mengungkapkan secara langsung, silakan. Kita mulai dari fact-nya dulu, Bapak Ibu. Silakan diresen, Pak Abdul Haris, terkait dengan fact. Silakan.
Baik, baik. Terima kasih Pak. Masih terkait efek ya, atau topik-topik yang dirasa hal baru atau menantang. Selanjutnya ada Ibu Armayani. Silakan Ibu Armayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Armayani. Ada sisi lainnya, sisi lain yang diungkapkan itu terkait masalah berat ringannya sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kita, siswa kita, atau siapa saja di sekolah kita. Satu hal yang perlu kita catat adalah tak ada besar jika ada kecil. Kita yakin saja Bapak Ibu, kita harus respect, gitu ya. Itu atau refleks terhadap hal-hal kecil, karena terkadang hal-hal kecil ini kita lupakan, nah nanti besar baru ketahuan. Contoh kecil saja Bapak Ibu ya, di awal tahun pelajaran itulah pentingnya yang kita kenal dengan istilah asesmen awal pembelajaran. Bagaimana kita berupaya sedini mungkin melakukan pemetaan terkait kondisi anak-anak kita. Nah, ini karena tidak menutup kemungkinan saja, contoh kecil ya, ini sebenarnya yang serius itu terkadang di jenjang SMP ya, SMP, SMA. Contoh kalau di SMP, bisa saja kan ada anak-anak kita dengan latar sekolah yang berbeda, tetapi pernah dia ketemu, pernah dia kenalan, pernah dia berada di suatu tempat tertentu dan itu mereka kurang-kurang bagus dalam sisi
kebersamaannya. Gitu. Bisa saja kan ini terbawa sampai masuk ke sekolah. Nah, ini kalau kita mendeteksi dari awal, gitu ya, melalui pengamatan, melalui observasi terhadap orang-orang terdekatnya, kan bisa saja kita mengerti dari awal. Jadi yang kecil-kecil itu jangan disepelekan. Yang kita hindari ini adalah terjadinya hal yang di luar kendalinya kita. Memang ya, kelebihannya di jenjang SMP, SMA itu, SMK, karena mereka sudah ada khusus yang menangani kalau dia masuk kategori kasus. Tapi dari sisi lain, biar bukan berupa kasus besar ya, Bapak Ibu ya, itu saja. Makanya kasus-kasus yang muncul di sini, ada 4 kasus itu kalau kita lihat itu kan mudah ya ditangani oleh teman-teman semua. Gitu ya. Mudah ditangani oleh teman-teman semua. Tergantung bagaimana teman-teman memahami ini budaya positif ini, mulai dari motivasi, gitu ya, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Itu saya kira kalau teman-teman memahami semua itu, 4 kasus ini mudah untuk kita tangani, mudah untuk kita selesaikan. Karena intinya di situ saja Bapak Ibu. Hanya berada di seputar bagaimana kita bertanya, gitu ya, bagaimana kita mendengarkan jawaban, gitu ya. Karena di sana tidak ada usaha untuk menjustis, gitu ya, teman-teman seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Armayani dan Ibu Bu Devi ya tadi ya. Baik, selanjutnya yang kedua itu terkait perasaan. Ada Pak, siapa yang angkat tangan ya? Ada Pak Asdar. Silakan Pak Asdar, terkait perasaan dari hasil diskusinya tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Asdar. Jadi perasaan yang diungkapkan tadi itu adalah perasaan bahwa perasaan masih kurang dalam hal penanganan ya, terutama dalam menghadapi kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran tata tertib di sekolah. Tapi insyaallah dengan belajar tentang budaya positif, kita akan menjadi kaya akan strategi cara menangani hal-hal demikian. Baik Bapak Ibu, silakan yang resign berikutnya. Oh, sudah tidak ada ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi silakan dilanjutkan, ditulis di kolom pencetnya sebelum kita tutup masa rekamannya, agar tulisan Bapak Ibu itu bisa kita ambil. Ya. Kemudian Finding the Future, gitu ya. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Silakan sebelum kita tutup, waktunya sudah 15-16 menit ya lewat.
Oke, kalau memang dirasa sudah cukup, perlu saya ingatkan untuk tugas diskusinya, mohon untuk meluangkan waktunya, diselesaikan dengan baik, gitu ya, biar besok di presentasinya enak, gitu ya. Itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, setelah ini kan ada demonstrasi ya, demonstrasi kontekstual. Ya, itu juga untuk besok kan presentase, setelah presentase Ibu akan mengunggah, lanjut demonstrasi, maka sedini mungkin itu bisa disiapkan dirinya jenis gitu ya, jenis apa yang akan Bapak Ibu tampilkan dalam video bersama siswanya di proses segitiga restitusinya, itu ya. Tuh. Karena di sana itu kan dipastikan Bapak Ibu bagaimana menstabilkan itu ya, kemudian bagaimana mengingatkan bertanya tentang validasi kegiatannya, kemudian yang terakhir bagaimana mengingatkan tentang keyakinan kelasnya. Ada 3 hal ini kalau Ibu memperhatikannya, insya Allah videonya enak, gitu ya. Kemudian satu hal lagi yang diminta di sana itu Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Ansar ada niat mau mengganti, mau pakai joki, ya enggak lah, gitu ya. Enggak lah. Itu bukan Pak Ansarnya itu. Untuk Pak Muslimin cepat tahu, gitu ya. Nah, itu ya. Itu seperti itu ya. Bapak Ibu ya, jadi ini yang saya sampaikan. Tadi saya sudah contohkan di sebelum kita masuk contoh melakukan segitiga restitusi, gitu ya. Karena itu yang menjadi tugas demonstrasi kontekstualnya nanti. Itu sangat sederhana, tapi intinya sih seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ada 3 hal yang Bapak Ibu pastikan untuk tanyakan, gitu ya. Dan lakukan, gitu ya, menstabilkan, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang merujuk kepada menstabilkan situasi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang merujuk kepada validasi, gitu ya, tindakan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang merujuk kepada tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti itu ya untuk demonstrasinya ke depan. Tapi itu masih jauh. Tapi di sini mungkin saya ingatkan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu hari ini. Dan saya sedikit refleksi terkait dengan tugas diskusinya tadi. Luar biasa Bapak Ibu ya, yang terlanjur ngetik-ngetik terus. Lupa bahwa ada ide di dalam dirinya diungkapkan. Nah, nanti setelah selesai baru ada juga begini, ya udah kembali diacak lagi tulisannya. Mungkin itulah hal-hal yang membuat masih ada yang harus diselipkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke penutupan, ada doa dan foto bersama, sepatah kata dari Bapak dan Ibu pengajar praktik hebat kita. Untuk yang pertama, dipersilakan ke Pak Muslimin dulu deh, karena beliau sudah ada nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa apa yang menjadi pencerahan buat kita semua dari Pak Muslim. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ibu PP kayaknya lagi ada di lain tempat. Insyaallah di Rukul besok atau lain waktu dia akan menempatkan diri untuk ikut memberi motivasi sebagai penyemangat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, ingat Ki, besok kita presentasikan itu 4 kasusnya. Itu jadi bisa ditermak ini malam supaya bisa besok lancar membacanya. Kemudian selanjutnya sebelum kita tutup, izin agar semua kameranya di on kan buat kita foto-foto bareng gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian kepada yang memimpin doa sebelumnya, kami persilakan dulu berdoa, baru kita foto bareng. Silakan Pak Haris. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, silakan gayanya untuk kita ambil fotonya. Ya, ada misalnya gaya baru. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk besok? Kenapa Pak? Untuk besok? Ya, oke saya tutup rekening dulu Bapak Ibu ya, baru kita lanjut ya. Oke, silakan. Ya, kalau Ibu Armayani bisa nggak mengganggu anaknya yang lagi sakit gitu kalau malam? Ya, jadi bisa, bisa malam gitu ya. Oke, oke, baik. Jadi kita sepakat ya. Besok kita laksanakan setelah sholat isya. Oke. Bagus juga sebenarnya Bapak Ibu ya kalau malam karena besok saya kalau saya itu semifinal untuk volinya, ya. Ya saya diam-diam saja. Kalau nanti ini sore ada rukul, apa boleh buat? Saya harus membiarkan teman-teman dulu masukkan sendiri. Alhamdulillah, teman
Begini, kalau di masyarakat ya saya kan manajer, tapi kalau di PGRI apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena kita masih dibutuhkan. Pun sebenarnya eh, sudah 54 tahun masa masih main. Nah, gitu lah. Itu kan kayak kayak saya kan masih kita ketemu nah kita terus. Oke. Mungkin Bapak Ibu izin ya, izin ya. Akan dilanjut. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.